tidak saling berinteraksi dengan lingkungannya. 5 menit saja ya waktunya. Yuk ya. Oke. Jadi tujuan di pembelajaran pada kali ini, jadi nantinya setelah kalian mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Kemudian yang kedua, menjelaskan peran dan perbedaan setiap komponen dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, menyebutkan dan memahami satwa-satwa dalam ekosistem seperti individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Yang keempat, yaitu nantinya kalian dapat menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dan hubungan mereka dengan lingkungan. Yang kelima, yaitu kalian nantinya dapat bisa menerapkan pemahaman tentang komponen dan satwa ekosistem dalam kehidupan sehari-hari melalui contoh konkret di lingkungan sekitar. Ekosistem tadi adalah sistem interaksi antar makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lingkungan hidup seperti tanah, air, udara. Ukuran ekosistem itu bervariasi dari kolam kecil hingga hutan besar dan mencakup berbagai habitat. Komponen ekosistem ini itu terbagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Abiotik, menurut kalian abiotik itu yang bagaimana? Ya, abiotik yaitu bagian dari ekosistem yang terdiri dari unsur-unsur non-hayati atau tak hidup seperti cahaya, suhu, air, udara, dan tanah. Komponen abiotik itu mendukung kehidupan dan mempengaruhi kondisi lingkungan tempat makhluk hidup tinggal. Abiotik ini itu menyediakan sumber daya serta kondisi yang mendukung agar makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang dan juga berinteraksi dengan lingkungannya. Ini merupakan konsumen pertama di dalam ekosistem. Yang kedua yaitu sekunder. Sekunder itu merupakan pemakan konsumen primer seperti karnivora atau omnivora. Karnivora yaitu hewan pemakan daging. Omnivora yaitu contohnya apa? Harimau itu pemakan